Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya yang cukup sideways selama beberapa hari terakhir ini. Namun kita lihat kalau untuk indeks mata uang dolar, dia naik cukup lumayan selama beberapa hari terakhir ini. Efeknya dan bagaimana dengan indeks saham? Ada juga berita soal China yang akan membail out developer propertinya yang bermasalah. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana close-nya itu memang close-nya itu dalam posisi merah, tetapi lebih bagus karena tidak ada engulfing candle yang terbentuk. Dia sempat engulfing candle yang sebelumnya yang di close hari Minggu sampai ke harga 20.800-an, tetapi bisa close pagi ini dengan di harga 21.400-an dan hari ini dimulai dengan penurunan dari situ. Oke, kalau kita lihat secara Fibonacci, dia sudah menyentuh daerah 23,6-nya. Dari target sebelumnya adalah dia bisa sampai ke 38,2 atau bahkan lebih ke 61,8. Itu adalah beberapa target saya ketika dia ada bounce ke atas, tapi itu belum terjadi. Kita akan lihat dulu bagaimana situasi selanjutnya. Dan kalau misalnya dia ke bawah lagi, misalnya dia sebelum naik ke atas, masih ada potensi bahwa dia bisa ke bawah lagi. Kalau misalnya dia membentuk satu leg ke bawah lagi, dan itu berada di daerah 1,272 VIP, dan 1,618 itu di harga 20.100 sampai 20.400 itu bisa menjadi daerah support yang cukup kuat untuk Bitcoin, dan habis itu dari situ bisa pump. Masih sama targetnya itu ke 38,2, yaitu di sini di 22.400-an. Oke. Dan untuk time frame yang lebih kecilnya itu adalah ini. Dia sekarang membentuk parallel channel yang ini. Kemarin sempat terjadi penurunan cukup drastis sampai ke 20.800-an ini, tetapi kemudian dibeli dengan ada buying pressure yang cukup kuat dan volumenya itu juga meningkat di daerah ini, sehingga dia bisa naik lagi dan menyentuh daerah middle line ini daripada parallel channel. Kemudian dia turun lagi membentuk support di daerah parallel channel ini, jadi sangat jelas sekali. Dan sekarang masih choppy ya, jadi situasinya jadi masih naik turun seperti ini, belum ada kejelasan, tetapi dia sedang membentuk yang namanya higher low di sini, higher low, jadi ini lebih tinggi daripada sebelumnya, higher low di sini juga. Dan ya kita sekarang bisa melihat kalau ada bullish divergence di sini, ini di time frame 1 jamnya di Smart Market Cipher, dan juga ini ada RSI yang meningkat ya, meskipun harganya meningkat jadi tidak ada bullish divergence, jadi biasa-biasa saja. Oke, untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Time frame 4 jamnya RSI juga dalam posisi meningkat dan ada green dot di sini, jadi itu cukup bagus sebenarnya ketika dia mengalami kenaikan di dini hari tadi ya teman-teman. Oke, kemudian kemungkinan ini bisa close dengan posisi merah seperti ini dan bisa membentuk yang namanya demand zone menurut saya, dan habis dari situ bisa naik ke atas menurut saya ya teman-teman ya. Oke. Karena ada situasi di mana DXY ini sudah memuncak, dia sudah selama seminggu terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari bottomnya di sini 105 sampai ke 109. Itu kemarin dia mencapai, dan ada potensi untuk double top untuk terjadi di sini. Jadi ini adalah topnya. Dan kalaupun dia membentuk yang namanya higher high, jadi dia naik lagi ke atas seperti ini, maka dari RSI-nya sendiri itu dia kemungkinan besar juga akan mengalami bearish divergence. Jadi ini ketika dia naik sampai ke sini, level yang hampir sama dengan level yang sebelumnya, itu RSI-nya tidak sekuat yang daripada di sini. Jadi ada potensi bearish divergence juga ketika DXY itu naik ke atas. Dan untuk time frame yang lebih rendahnya lagi, kita lihat ada tidak ada bearish divergence, tapi ya kemungkinan sudah memuncak. Dia akan dalam proses memuncaknya, dan dengan demikian itu Bitcoin bisa naik lagi. Kecuali tiba-tiba ada news yang cukup
gede atau ada event apa, itu bisa membuat DXY kembali naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin menembus ininya, jadi bisa ke harga yang lebih tinggi lagi. Oke. Namun di sisi lain kita lihat kalau untuk indeks saham Nasdaq itu dia masih dalam posisi yang bearish, jadi kita tetap perlu berhati-hati untuk bullish-nya Bitcoin ini. Ya, ketika dia bullish, apakah dia hanya sebagai exit liquidity saja untuk para whale ketika dia naik ke atas, orang-orang mulai merasa bullish lagi, itu kita harus hati-hati, karena dari Nasdaq-nya sendiri, untuk time frame daily-nya, itu sudah 5 hari berturut-turut dalam posisi turun seperti ini, dan posisi MACD-nya itu cross ke bawah dan lagi merah juga di sini, ada bearish divergence yang terbentuk di market cipher-nya juga, dan di bearish divergence yang ada di RSI-nya juga sedang mengarah ke bawah, namun berada di support 50 di sini. Oke, jadi posisi itu posisinya masih bearish sebenarnya. Untuk jangka pendek kita lihat ada green dot di sini, tetapi kebanyakan masih bearish ya teman-teman. Ya, sedikit informasi mengenai dunia layer 2, di mana layer 2 bisa menjadi narasi yang cukup kuat ketika bull market terjadi atau all season terjadi, maka koin-koin layer 2 menurut saya itu akan naik cukup lumayan, dan saya juga punya beberapa koin-koin layer 2 ini ya teman-teman. Oke, di mana ini merupakan top 5 roll-ups daripada Ethereum dengan pertambahan jumlah account baru dalam seminggu terakhir ini, di mana Arbitrum itu yang paling banyak pertambahannya 31.993. Optimism 14.000, jadi cukup banyak juga. Arbitrum Nova ini merupakan launcingan baru daripada Arbitrum juga. Mungkin hanya bisa dipakai developer saja, tetapi saya belum benar-benar mempelajarinya secara mendalam. Ada layer 2 yang lain, Startnet juga, dan zkSync 5.300-an, di mana Arbitrum dan Optimism sekarang sedang mendominasi, dan ada potensi juga zkSync itu bisa menjadi 3 besar di antara ini ketika nanti zkSync ini sudah live ya, akan live sekitar 2 bulan lagi, dan zkSync ini bisa menjadi salah satu layer 2 yang kuat juga ya teman-teman. Oke. Selanjutnya itu ada ini, Immutable X, yang merupakan layer 2 untuk game dan NFT. Itu game yang cukup terkenal yang menggunakan Immutable X adalah Gods Unchained, dan juga ada Guild of Guardians, kalau nggak salah ya namanya, kalau tidak salah. Ada Loopring, DYDX Metis, dan ZK Space. Jadi, orang-orang akan menggunakan layer 2 di kemudian hari ketika khususnya di bull market. Kenapa? Karena harga transaction fee-nya dan kecepatan proses transaksinya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Ethereum, dan keamanan setara dengan Ethereum. Jadi orang-orang bisa melakukan banyak sekali transaksi di sana, bisa trading futures, bisa trading spot juga, bisa mint NFT juga di sana menggunakan layer 2 Arbitrum Optimism ini. Dan ini juga kenapa Arbitrum bisa naik bertambah akun barunya, itu kemungkinan besar karena ada dari koin yang namanya itu GMX. Jadi ini merupakan salah satu koin yang lagi naik down sekarang. GMX itu adalah koin DEX Perpetual Futures, jadi itu dia adalah DEX Decentralized Exchange, tempat di mana kita bisa trading dan bisa trading futures. Jadi berbeda dengan Uniswap, di situ kita hanya bisa spot swap saja, jadi kita tidak bisa trading futures. Berbeda dengan DYDX juga. DYDX dia awalnya berada di Ethereum. Setahu saya dia tidak ada di Arbitrum, jadi GMX memiliki kekuatan di mana dia menggunakan Arbitrum, dan Arbitrum ini gas fee-nya itu sangat murah sekali, di bawah $1. Jadi ini membuat adopsi daripada Arbitrum itu bertambah cukup banyak ya teman-teman. Dan koin ini juga memiliki
keunggulan di mana koin ini itu kita bisa staking dan mendapatkan real yield, ya. Jadi real yield ini berbeda dengan ketika kita melakukan yield farming di koin-koin DeFi yang sebelum-sebelumnya, di mana yield farming yang sebelumnya itu kita mendapatkan tokennya itu sendiri itu dari pertambahan supply-nya, ya. Nah, kalau GMX ini kita mendapatkan yield-nya atau bunganya itu dari revenue-nya, yaitu ketika orang-orang trading futures di GMX ini, gmx.io atau gmx.financial, maka kita akan mendapatkan fee dalam ETH kalau di jaringan Arbitrum dan Avalanche kalau di jaringan Avalanche. Jadi itu adalah bagusnya daripada GMX. Nanti akan saya review di Altcoin Special Review secara lengkap mengenai fundamental, technical, tokenomics, roadmap daripada GMX ini, karena ini lagi naik daun, tetapi posisinya itu lagi naik harganya, jadi teman-teman jangan FOMO membelinya. Jadi hanya beli ketika dia turun saja, teman-teman. Jadi agar kita memiliki kebiasaan yang baik. Jadi dia lagi naik posisi seperti ini, memang saya sudah ada posisi di sini, meskipun sebenarnya saya udah tahu koin ini dari harga $15, tapi karena saya belum mempelajarinya secara mendalam, karena saya belum tahu, makanya jadinya saya harus membelinya di daerah sini di harga $33 ya teman-teman. Oke, nanti akan saya review mengenai koin ini. Oke, itu jadi koin ini itu yang menjadi hal yang menambah akun-akun daripada Arbitrum ini ya teman-teman. Oke, dan ini ada informasi mengenai China yang akan memberikan bailout atau bantuan 200 miliar yuan atau senilai 29 miliar dolar Amerika Serikat itu kepada sektor perumahannya atau propertinya itu, dan sektor propertinya daripada China ini itu merupakan terbesar di dunia dan sekarang berada di ambang kehancuran, dimana kalau teman-teman lihat di video-video mengenai ekonomi, banyak yang memprediksi bahwa sektor housing daripada China ini akan hancur, akan terjadi banyak sekali masalah, karena banyak properti yang sudah dibangun tetapi tidak ada penghuninya. Jadi kalau teman-teman lihat ada video yang menggambarkan kalau propertinya tersebut, yang kosong tersebut dihancurkan lagi di kota matinya, ya. Ya, ini benar-benar tidak terlalu baik buat China, dan bisa juga berakibat kepada dunia juga. Ini bisa menjadi FUD ke depannya, jadi kita tetap perlu hati-hati soal ini, karena ketika sektor housing atau properti ini mulai hancur, orang-orang mulai mandek bayar cicilannya, maka ini akan bisa berakibat efek domino kepada developer properti tersebut, karena mereka harus membayar hutang-hutangnya juga kepada bank, dan kalau misalnya tidak bisa bayar hutang kepada bank, maka nanti bank juga tidak ada penghasilannya, nanti kena ke bank juga, kena ke sistem finansialnya. Jadi karena masalahnya adalah ini sektor housing daripada China ini adalah yang terbesar di dunia. Dan kita berharap saja kalau dari 29 miliar dolar Amerika Serikat ini, pinjaman khusus ini bisa membantu developer-developer yang bermasalah tersebut bisa menyelesaikan properti yang sudah kejual tetapi belum selesai dibangun, ya. Jadi mirip-mirip dengan ada mungkin kasus properti di negara kita. Dan ini tentu kalau misalnya orang-orang ini propertinya belum selesai, ya orang-orang mana mau bayar cicilannya gitu kan, ya. Jadi itu bisa mengakibatkan efek domino dari sisi nasabahnya atau yang pembeli daripada properti juga itu. Jadi mereka bisa cenderung untuk tidak mau membayar cicilannya karena situasinya juga tidak benar. Bank-bank juga ini tidak bisa memberikan uangnya kepada penduduknya, seperti yang kita pernah tonton sebelumnya, itu bank-bank di Henan, kalau tidak salah. Itu mereka
nasabahnya itu protes di depan tetapi mau ambil uang tetapi tidak bisa ambil uang, jadi masalahnya sangat besar sekali di China, bisa terjadi krisis ekonomi dan masalahnya adalah harga Bitcoin adalah ini merupakan aset risky, jadi sama seperti saham juga dan bisa menyebabkan harga saham dan harga Bitcoin itu turun. Jadi ini perlu kita waspadai di kemudian hari sekarang ini juga. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.